Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini akan disampaikan sosialisasi terkait penggunaan microsite bagi koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih. Microsite ini merupakan sebuah aplikasi mini berbasis web yang menyajikan informasi dan profil dari koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih. Platform ini Recording in dirancang untuk progress. menjamin keterbukaan informasi serta meningkatkan visibilitas koperasi di ranah digital sebagai bentuk kehadiran digital dari koperasi. Dengan adanya microsite ini, diharapkan seluruh anggota koperasi dapat terdaftar melalui aplikasi yang terintegrasi, sehingga untuk data dan perkembangan kegiatan koperasi bisa terus diperbarui secara berkala. Terkait dengan hal tersebut, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Asisten Deputi Digitalisasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Bapak Riza Asmi, di mana nantinya beliau akan menyampaikan materi terkait sosialisasi microsite kepada koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada narasumber. Baik, silakan Bapak Riza. Ya, baik, terima kasih. Izin saya coba share screen dulu. Sambil saya share screen, mungkin minta react-nya dulu di thumbs up dulu. Jadi biar saya tahu kira-kira teman-teman masih on atau siap, mantap. Sama ini di absen di kolom chat ini dari KDMP atau KKMP mana aja. Di klik react, di love atau di thumbs up ya. Sambil saya siapin materi dulu. Oke. Oke, siap. Izin Bapak Ibu, sebentar saya baca kolom chat dulu ini teman-teman dari mana ya? Dari Tulung Agung, Tulung Agung juga. Ampel Gading, Trenggalek, Madiun. Kayaknya hampir se-Jawa Timur ya kalau nggak salah. Kalau Jawa Timur ada, saya baca itu kalau nggak salah ada sekitar 989 kopdes yang diundang. Oke, suaranya kecil. Wah, sorry. Saya gedein dulu. Oke, izin Bapak Ibu, saya izin perkenalkan dulu, saya Asmi sebagai PLT Asisten Deputi Digitalisasi di Kementerian Koperasi. Nah, mungkin di hari ini saya mau menjelaskan ya terkait dengan digitalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang nantinya dikoordinasikan di bawah Asisten Deputi Digitalisasi di tempat kami. Karena kan tanggal 21 Juli kemarin Pak Presiden itu sebenarnya sudah melaunching secara kelembagaan seluruh secara nasional ya, ada 80.081 yang beliau launching di tanggal 21. Nah, setelah tanggal 21 kan setelah launching kelembagaan nih, what's next gitu. Jadi istilahnya itu di Kementerian Koperasi untuk yang Kopdes Merah Putih ini sebenarnya kita bagi menjadi 3 fase. Fase pertama sudah di launching, fase kelembagaan, fase kedua itu adalah fase aktivasi usaha sampai dengan 28 Oktober. Jadi di fase aktivasi usaha ini di bulan Agustus, di rapat Satgas kemarin itu Pak Sesmenko sebagai ketua Satgas Nasional itu meminta ada 10.000 koperasi Desa Merah Putih yang sudah aktif usahanya. Nah, nanti kita akan bahas nih di materi saya gimana caranya mengaktifkan pertama yang terkait dengan keagenan BUMN gitu. Jadi kita sambil praktek juga. Nah, terus di fase ketiga itu di 28 Oktober dan seterusnya itu adalah fase pendampingan usaha. Jadi nanti eh, teman-teman Kopdes nanti didampingi usahanya sampai dengan istilahnya itu bisa dilepas gitu. Jadi fase satu kelembagaan ini kita sudah selesai. Fase kedua aktivasi usaha. Jadi yang masih bingung usahanya atau masih meraba-raba usahanya mau kayak gimana, nanti bisa mendaftar di keagenan BUMN dulu. Nanti cara mendaftarnya nanti kami praktekkan nanti sama kita bareng-bareng aja praktek. Terus kemudian tools digitalisasinya apa saja gitu. Jadi materi saya sebenarnya 3 itu sih.
Nah, baik ini outline. Mungkin saya langsung skip aja ya, tidak usah pendahuluan kayaknya. Kita langsung ke digitalisasi KDMP. Sudah. Oke, digitalisasikan. Nah, untuk yang digitalisasi KDMP kita lihat videonya dulu. Mudah-mudahan suaranya ada ya. Nah, jadi itu apa namanya? Sorry, rencana digitalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang nanti akan kita lakukan. Jadi yang sudah kita lakukan itu adalah pertama kita sudah membuat website merahputih.co.id. Mungkin dari rekan-rekan juga sudah ada yang mendaftar di situ untuk yang operatornya. Terus kemudian kita sudah membuat mobile KDMP dan nanti yang ketiga kita praktek terkait dengan pengajuan keagenan BUMN. Karena ini kan untuk aktivasi usaha gitu. Aktivasi usaha dari teman-teman yang belum me, apa namanya masih bingung gitu kira-kira mau usaha apa. Jadi yang paling cepat itu sebenarnya kita tinggal apa namanya mengaktifkan keagenan BUMN. Nah, untuk yang microsite sendiri sebenarnya ada beberapa bagian ya. Nanti kita praktek bareng-bareng ya. Jadi terkait dengan nama, identitas. Jadi microsite ini tujuannya untuk mengenalkan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini secara digital. Nanti juga dari pihak bank nanti bisa melihat oh ini koperasinya layak didanai atau tidak gitu. Karena di situ nanti ada potensi usaha, terus jumlah anggota koperasinya berapa, pendapatannya berapa, nanti kita sertakan di situ. Jadi untuk transparansi dan keterbukaan informasi juga nanti dari teman-teman. Tapi untuk yang terkait dengan data pribadi itu nanti kita tutup gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua yang kita bangun itu adalah KDKMP Mobile. Ini sudah tersedia di Google Play Store di Android. Ini teman-teman bisa download. Jadi untuk yang KDMP microsite atau website itu untuk backend, jadi untuk operator, jadi yang megang username-nya cuma satu, cuman operator dari masing-masing koperasi. Jadi bukan di-share bareng-bareng gitu username sama passwordnya. Tapi untuk yang KDMP mobile ini untuk anggota, biar nggak apa namanya biar nggak bingung gitu ya. KDMP mobile itu bukan untuk pengurus pengawas, tapi KDMP mobile itu untuk anggota. Jadi nanti ada fitur simpanan, terus kemudian ada fitur pinjaman, fitur pembayaran, marketplace, dan seterusnya. Itu ada di KDMP Mobile. Tapi untuk yang KDMP Web itu untuk istilahnya itu apa ya, back end ya kalau nggak salah. Jadi untuk apa namanya, untuk back office. Jadi untuk yang pengelola atau operator dari koperasi masing-masing. Seperti itu. Jadi banyak juga tuh yang nanya kok saya tidak bisa login di website gitu. Ternyata setelah kita cek, ternyata mereka tuh terdaftar sebagai anggota di KDMP Mobile. Jadi username KDMP Mobile hanya untuk mobile. Untuk yang operator tidak bisa login di sini juga. Nah, terus kemudian untuk yang KDMP Mobile itu sebenarnya ada tiga jenis, tapi masih di dalam satu super apps. Jadi ada KDMP Mobile biasa, itu fitur dasar dari koperasi yang Kementerian Koperasi buat. Ini biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi KDMP Mobile itu fitur dasar koperasi, jadi seperti informasi koperasi, informasi anggota, berapa jumlah simpanan pokok, simpanan wajibnya, terus kemudian pengaduan, sama satu lagi talenta atau training.
Jadi fitur KDMP Mobile itu adalah IKU dari Kementerian Koperasi. Jadi fitur-fitur dasar. Nah, terus kemudian ada lagi yang kedua itu namanya KDMP Mobile Plus. Jadi KDMP Mobile Plus itu ditambah fitur transaksi. Nah, ini kenapa Kementerian Koperasi tidak sampai membuat ke fitur transaksi, karena kementerian itu sifatnya sebagai regulator. Kementerian Koperasi sifatnya sebagai regulator, dan kalau misalnya kita buat itu kita tidak menciptakan ekosistem digital yang bagus itu. Istilahnya kan sudah ada aplikasi juga di lapangan. Makanya untuk yang KDMP Mobile Plus, super app-nya tetap satu, bisa di-download satu, tapi nanti dari koperasi itu akan melakukan langganan atau subscription, nanti diaktifasi oleh tech provider. Nah, di sini saya nanti bagi dua sih paparannya, satu lagi sama ITB. Jadi ITB yang sudah masuk ke ekosistem KDMP Mobile Plus. Nah, satu lagi ada KDMP Mobile Lite. Jadi ini fitur minimal gitu. Karena apa namanya? Kami dari asisten deputi digitalisasi itu memikirkan bahwa yang akan menggunakan super app ini adalah dari masyarakat desa. Jadi masyarakat desa itu tampilannya kita buat sesederhana mungkin. Jadi untuk yang fitur-fitur terkait dengan ada animasi atau mungkin ada gambar dan sebagainya itu kita kurangi. Jadi untuk fitur minimal koperasi dengan user experience yang sangat sederhana. Jadi sangat 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 simpel nanti digunakannya. Jadi ada tiga, mobile plus sama KDMP Mobile Lite. Tapi downloadnya tetap satu. Karena kenapa satu? Karena saya tahu pengguna KDMP Mobile ini adalah masyarakat desa juga. Jadi kita biar tidak bikin aplikasi yang banyak gitu. Jadi cuma satu, tapi nanti di situ ada mini apps-nya. Nanti bisa digunakan teman-teman. Nah, ini yang tech partner yang sudah bekerja sama ada beberapa ya. Ini ada tambahan lagi, sebenarnya ada 51. Nah, ini KDMP Mobile ini sebenarnya khusus buat anggota, bukan untuk pengurus pengawas ya, biar tidak tercampur gitu seperti itu. Terus kemudian ini timeline. Nah, selanjutnya itu nanti ada di microsite itu ada namanya pengajuan keagenan BUMN gitu. Jadi ini untuk aktivasi usaha juga. Nanti setelah melakukan pengajuan keagenan itu nanti akan dihubungi oleh pihak apa namanya BUMN untuk verifikasi data. Jadi nanti minta tolong alamat yang ditulis di microsite itu alamat yang benar sama titiknya yang benar gitu, karena nanti mereka kemungkinan akan melakukan verifikasi lapangan. Kalau nyasar-nyasar kan nggak enak juga gitu. Mereka sudah effort ke lapangan tapi ternyata pas di survei tempatnya nyasar. Jadi kalau bisa titiknya sepresisi mungkin. Nanti kita praktek juga bagaimana caranya menentukan titik di microsite ini. Oke, nah ini kita langsung praktek ya biar langsung cepat. Jadi untuk yang pertama kita praktek terkait dengan microsite profil KDKMP. Jadi ini kan karena yang hadir. Pak Asmi izin jangan cepet-cepet Pak Asmi, Oh ya, agak dipelanin gitu siap. dan dikeraskan lagi suaranya. Siap. Aduh, kenapa ini ya? Sebentar, saya setting dulu. Saya nggak tahu kenapa ini suaranya kecil ya. Suara kecil. Oke, select microphone. Oke, sebentar. Saya memperbesar mikrofon saya dulu. Oke, ya. Oke, sip. Udah saya besarin. Oke, kita langsung praktek. Jadi praktek yang pertama itu microsite profile KDMP. Mudah-mudahan di sini yang hadir dari teman-teman pengurus dan pengawas. Jadi kita biar bisa langsung. Pertama, bentar saya ganti screen dulu. Nah, pertama buka merahputih.co.id. Sebentar. Sorry, bisa kelihatan nggak ya? Oke, pertama buka merahputih.co.id atau kopdesmerahputih.co.id, ini sama aja. Kita taruh di kolom chat ya. Nah, terus kemudian
Sorry, ya, kelihatan nggak ya? Sorry. Oke, kelihatan mungkin ya, udah kelihatan ya. Udah kok. Oke, nah, pertama akses ke kopdesmerahputih.co.id. Nah, untuk mencari profil masing-masing kopdes itu bisa dicari koperasi. Misalkan saya cari koperasi apa ya? Saya cari, ini saya baca ini ada Suwaru. Nah, Suwaru Kecamatan Tulungagung. Nah, ini tinggal klik lihat detail. Ini nanti bisa kelihatan profilnya gitu. Nah, ini kan belum diganti nih latar belakangnya. Ini masih di Gili Nanggu di NTB. Kita memang apa namanya? Temanya di bulan ini kita tema laut ya, tema nelayan gitu. Makanya di depan kan tadi ada perahu-perahu, terus kemudian di dalam sini ada pantai gitu. Nah, ini nanti bisa diganti sama teman-teman ya. Nah, di Microsoft ini juga ada apa namanya tentang koperasi. Nanti ini bisa diganti visi misi atau mungkin produk unggulan gitu dari desa tersebut. Potensi desa ini kita dapatnya dari Kemendagri sama Kementerian Desa. Jadi ini juga bisa diganti ya sama teman-teman. Misalkan di mana tadi? Di Suwaru ini misalkan inputnya salah mungkin dari desa gitu, tidak ada ayam misalkan di sana. Nah, ini bisa diganti nanti. Nah, terus anggota koperasi ini belum terupdate, ini kayaknya masih masih 8 ya, masih default dari aku. Nah, terus ini juga belum terupdate juga untuk yang ketua dan pengawas, struktur pengawas. Jadi masih seperti ini bentuknya. Kemudian unit usaha masih belum, galeri kegiatan juga masih belum. Nah, kabar koperasi nanti kita coba edit bareng-bareng ya. Nah, ini terus kemudian titik peta, ini kita petanya masih peta tengah-tengah poligon dari desa tersebut. Nanti kita ini juga apa namanya, coba simulasikan juga. Nah, ini contoh yang sudah ini ya, Peradenan. Nah, ini sudah ganti nih seperti ini. Jadi mereka sudah ganti foto latar, terus kemudian ini juga sudah menginput koperasi. Jadi anggotanya ada 600 kemarin diinput sama sama kepala sama apa namanya, sama ketua ketua koperasinya ya, ketua ketua pengurus atau operatornya. Jadi 348 laki-laki, 39 perempuan. Nah, jadi ini apa namanya, kita bisa lihat persentasenya terhadap totalnya. Jadi itu nanti teman-teman kalau mau update anggota itu jangan apa namanya, jangan manual ya, kita langsung tuliskan aja nanti di Microsoft. Jadi biar bisa nanti kita bisa pantau dari Satgas Nasional, bisa pantau apa namanya, dari apa nama kementerian juga, atau mungkin dari dinas juga bisa pantau gitu. Nah, untuk detailnya tinggal klik lihat selengkapnya, nanti bisa lihat anggotanya sudah terdaftar atau belum gitu. Misalkan Pak Purwanto ternyata mengecek dia sudah terdaftar, jadi biar bisa keterbukaan informasi juga seperti itu. Kalau misalnya belum, nanti bisa klik daftar menjadi anggota, atau nanti di depan sini juga bisa di sini ya, daftar menjadi anggota koperasi. Jadi biar bisa masuk dan silahkan pilih sesuai dengan apa namanya domisili masing-masing. Jadi klik selengkapnya, tinggal klik daftar menjadi anggota, nanti teman-teman dari masing-masing KD KDKMP itu nanti biar bisa masuk ke sini. Jadi saya udah terdaftar belum nih? Kalau misalkan ditulis manual kan nanti mengecek lagi gitu. Kalau ini kan sangat terbuka nih, Pak Supat udah masuk, Pak Azim udah masuk gitu. Nanti bisa di search juga misalkan Pak Soeharto udah masuk gitu. Itu. Nah, terus kemudian ini penambahan, ini karena beliau menambahkan waktu di bulan Juni kalau nggak salah. Karena penambahan per minggu. Nah, terus pengurus pengawas ini tadi kan fotonya masih foto kartun, ini udah diganti sama teman-teman di Keradenan. Ini mereka inisiatif sendiri gitu. Kalau bisa nanti dari di Jawa Timur nih diupdate semua gitu foto-fotonya biar lebih terlihat profesional gitu. Jadi biar nanti dari apa namanya anggotanya juga tahu, "Oh, ini siapa sih ketua saya gitu, ketua koperasi saya gitu kan." Nanti jangan-jangan malah nggak tahu gitu di desa tersebut ada KDKMP dan ketuanya juga nggak tahu. Jadi ini biar dimasukkan di sini ya. Struktur pengawas ini biasanya kepala desa, eh nanti dimasukkan saja. Ini kebetulan kepala desanya Pak Azim. Kemudian unit usaha ini belum dimasukkan sih. Mungkin karena, nah unit usaha ini juga penting karena nanti buat apa namanya,
buat laporan Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten Kota untuk aktivasi usaha. Jadi karena aktivasi usaha itu yang 3.000 di akhir tahun, sorry, di akhir bulan, itu nanti laporannya dari sini, dari teman-teman masukkan ini atau belum. Jadi kita laporan itu bukan laporan manual lagi, jadi nanti dari Satgas Nasional itu nanti akan melihat di sini. Galeri kegiatan nanti tinggal diisi foto-foto, terus kemudian kabar koperasi, nanti tinggal diisi, misalkan ada launching kemarin di mana namanya, di Desa Suwaru gitu, atau Pucangan. Nah, mungkin bisa masuk di sini. Nah, ini titiknya juga nanti bisa diupdate ya. Ini saya mau menunjukkan kalau misalkan sudah terupdate ya di Bentangan kemarin. Jadi, sorry. Nah, di Bentangan mereka udah update semua. Ini juga ada penambahan 3 ya, jadi 12. Ini mereka belum input di sini. Kalau nggak salah ada 1.500 kalau nggak salah. Nah, mereka udah update unit usaha. Jadi 7 gerai ini udah masuk semua. 7+1 ya. 7+1 udah masuk semua. Terus kemudian galeri kegiatan mereka juga sudah input juga di sini. Sama ini kabar koperasi belum. Titiknya juga udah terupdate kalau nggak salah. Jadi untuk apa namanya teman-teman atau mungkin dari dinas minta apa namanya minta bantuannya untuk menghimbau ya unit usahanya harus diisi karena untuk di fase 2 fase aktivasi usaha namanya. Fase aktivasi usaha itu biar ada progresnya dan nanti biar kelihatan juga nanti kita bikinkan di dashboardnya. Seperti itu. Nah, untuk cara pengubahnya kita pertama masuk ke sini. Tadi kan untuk nge-view ya, nge-view untuk melihat profil koperasi di mana gitu. Tadi caranya kan saya ulang lagi, caranya di sini tinggal klik di sini, nanti tinggal di search nama desanya aja, nggak usah lengkap, nggak usah koperasi Desa Merah Putih apa gitu. Nama desanya aja, misalkan Desa Pucangan, tinggal klik, nanti tinggal lihat detail. Pucangan kayaknya belum belum update ternyata. Ini juga anggota koperasi masih nol. Oke, nah untuk yang cara mengeditnya tinggal klik masuk di sini di kanan atas. Tinggal klik masuk. Sebentar. Kok ini enggak ini ya? Oke. Nih. Saya izin pinjam ini ya, koperasi yang di Surabaya buat ini. Contoh sebentar. KMP Kebonsari saya pinjam akunnya. Nanti saya balikin lagi. RCP E3N. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya email sama kata sandi, jadi pada saat awal itu kan teman-teman diminta untuk mendaftar di sini gitu. Kalau misalkan sudah mengupload Musdesus berita acara dapat anggota itu dapat email username dan password itu bisa langsung digunakan. Nah, tapi kalau langsung ke AHU belum punya akun di sini akunnya itu kita tidak bisa buat lagi karena sudah kita tutup. Itu cara mendaftarnya lewat sini, lewat buat akun koperasi. Diklik yang di bawah ini kalau teman-teman yang belum punya akun ya. Nanti masuknya bukan di sini tapi masuknya lewat ODS, masuk dengan ODS. Karena untuk yang pendaftaran di sini untuk pendaftaran yang pada saat ikut di batch-batch awal aja. Kenapa kita tidak buka lagi? Karena kalau misalnya kita buka lagi nanti datanya bakal jadi kacau karena ini kan udah 100% terbentuk semua. Kalau kita buka lagi nanti akan ribet. Jadi kita pakai ODS jadinya single sign on. Jadi teman-teman yang udah punya ODS bisa langsung masuk. Atau kalau belum, tinggal klik buat akun koperasi, tinggal masukkan nomor induk koperasi sama email. Nomor induk koperasi ini bisa hubungi Mbak Aisyah ya. Eh, jika tidak mengetahui, hubungi dinas yang membinai koperasi sesuai dengan wilayah binaan. Nanti hubungi dinas koperasi masing-masing, sama nanti emailnya apa. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal login masuknya dengan ODS. Tapi kalau sudah punya, ini kayak KMP Kebonsari, Koperasi Kelurahan Merah Putih Kebonsari di Surabaya ini udah punya. Ini bisa langsung klik masuk. Nah, nanti di sini ada banner ya, banner sama logo. Nah, untuk
Banner itu nanti akan mengubah yang di belakang, untuk logo nanti yang mengubah yang di sini. Seperti itu. Nggak, cara ngubahnya gampang, kayak main Facebook, tinggal klik aja, nanti tinggal di apa namanya, di search logonya, mau pakai logo yang mana gitu. Misalkan saya pakai logo yang Kopkel misalkan. Nanti telot, nah nanti ini tinggal diatur aja gedenya atau mungkin kecilnya gitu. Jadi asal tidak melebihi lingkarannya. Nanti tinggal klik simpan foto, nanti tersimpan. Nah untuk yang latar belakang, ini kan ada latarnya seperti ini ya, lagi mus desus gitu, lagi semangat. Nah ini bisa diupload di sini, klik yang ke ujung kanan atas. Kalau bisa untuk yang apa namanya, untuk yang mengakses microsite ini, teman-teman operator dari komputer ya, dari PC, karena kalau lewat HP itu sering ada masalah sama terlalu kecil ininya. Nah ini tinggal upload, nanti tinggal sesuaikan aja besar kecilnya, atau di zoom, mau di zoom yang di bagian mana gitu. Ini contoh ya yang sosialisasi. Nanti klik simpan foto, terus klik simpan di sini. Nah itu untuk yang di atas ini ya. Kemudian untuk yang mengubah tentang koperasi desa, ini biasanya dipakai buat pengajuan proposal sih, untuk pinjaman dan lain-lain. Jadi agar nanti Himbara tuh biar tahu apa namanya, profil dari Kopdes itu apa gitu. Jadi tinggal klik perubahan informasi koperasi, nanti masukkan tentang koperasi. Misalkan koperasi Merah Putih Kebonsari tadi adalah koperasi yang bergerak di bidang apa gitu. Jadi ini untuk menjelaskan koperasi itu ke publik seperti apa. Nanti simpanannya tinggal diganti per bulan berapa, simpanan pokok berapa, simpanan wajib per bulan berapa. Kedudukan ini, kedudukan sampai dengan tingkat desa tidak bisa diubah, karena memang koperasi desa itu adalah lokasinya desa. Jadi ini sudah tidak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah itu adalah jalan dan RT RW-nya, jalan, nomor, dan RT RW-nya. Kemudian email nanti bisa diganti. Nah, terus administrasi pendaftaran, kalau misalkan belum, silahkan mengupload ya. Eh, Bamusdes, terus kemudian Bara, berita catatan petang anggota, sama SKHU. Kalau misalkan belum, kalau ini kayaknya udah semua ini dari KKMP Kebonsari ya. Nah, terus nanti tinggal klik simpan perubahan. Nanti akan mengubah alamat yang ada di sini sama tentang ya. Ini ada alamat sama tentang koperasi. Nah, untuk potensi desa ini nanti yang ubah dari pendamping desa masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak bisa diubah oleh Kopdes. Nah, untuk penambahan anggota ini bisa klik langsung di sini. Jadi penambahan anggota itu bisa dilakukan dua hal. Pertama, anggota datang ke operator, terus kemudian nanti operator akan menginput di website ini, di microsite. Nanti tinggal klik tambah, nanti memasukkan NIK dan seterusnya. Atau yang kedua, anggota itu mendownload apa namanya, KDMP mobile, terus mendaftar mandiri. Nanti dari operator nanti akan memverify gitu, melakukan verifikasi. Jadi nanti ada verifikasi di sini. Verifikasi di apa namanya, di profilnya. Kayaknya sudah. Nah ini verifikasi keanggotaan, nanti tinggal klik verifikasi keanggotaan, nanti tinggal klik terima. Jadi seperti itu. Jadi ada dua ya. Pertama, eh, anggota bisa datang langsung ke kantor koperasinya, nanti operator yang akan menginput. Atau yang kedua, anggota daftar mandiri, jadi online gitu ya. Daftar mandiri di KDMP Mobile, terus nanti dari operatornya nanti akan memverifikasi. Seperti itu. Kemudian ini anggota, kita satu-satu ya. Terus kemudian ke bawah lagi, nah ini struktur pengurus dan pengawas. Ini fotonya bisa diubah di profil koperasi, di scroll paling bawah yang ada pengurus pengawas. Nah ini, nanti tinggal klik opsi, tinggal ubah gambarnya. Seperti itu. Gambarnya misalkan foto siapa ya? Ini tadi tinggal di-upload saja sih sebenarnya. Nanti tinggal apa namanya, menyesuaikan gitu. Nanti simpan foto, nanti gambarnya itu nanti akan tertampil di sini. Itu. Nah untuk yang titik ya, titik di peta di sini. Nah ini cara menguploadnya, cara mengubahnya tinggal klik tadi yang profil koperasi masih sama. Nanti tinggal diarahkan ke peta ini. Nah,
klik ubah lokasi. Nanti tinggal ikuti aja langkah-langkah di sini ada 5 ya. Klik di sini, nanti tinggal klik aja untuk membuka Maps di tab baru. Terus kemudian tinggal cari lokasi, titiknya di mana, terus kemudian salin URL-nya atau mungkin dari browser itu tinggal di copy sama paste, masukkan. Ini mungkin saya contohkan ya. Klik di sini. Nah, ini karena saya lagi di Kuningan ya di apa namanya di Kemenkop. Posisinya itu mengarah ke Kementerian Koperasi. Nanti tinggal copy paste yang di atas ini, terus kemudian masukkan URL-nya di sini. Nah, seperti itu. Nanti ini ngelot ke Kuningan ya kalau nggak salah. Oh, ini ke Ritz-Carlton ya. Nanti kalau misalkan pengen presisi, biasanya di zoom aja. Lokasi mana ya? Nah, misalkan saya pengen di sini ya, di Kemenkop gitu. Saya zoom maksimal di Kemenkop. Ya, nah nih. Lokasi. Sebentar. Kemenkop itu di harusnya ini di kampusnya di sini. Nah, ini Kementerian Koperasi. Klik, klik. Nanti tinggal ke browsernya, terus kemudian tinggal di paste di sini. Nah, ini udah pindah ke Kementerian Koperasi. Nanti tinggal klik simpan lokasi. Nanti teman-teman ikutin langkah 1 sampai 5 ini. Ini saya sengaja nggak simpan karena ini live ya, punya KMP Kebonsari. Cuma mencontohkan aja. Terus itu kemudian alamat tadi udah ya. Nah, mungkin itu sih kalau yang untuk Microsoft. Oh ya, satu lagi untuk yang ini ya, aktivasi usaha. Nanti ini kita ada ininya apa namanya soalnya penting juga ini buat teman-teman di dinas, datanya dari dinas. Jadi teman-teman untuk yang mengaktifkan usahanya klik di sini di bagian gerai atau outlet, nanti tinggal ditambah. Jadi outlet apa yang udah tersedia gitu. Misalkan apotek, apotek Kebun Sari Surabaya misalkan. Jenis gerainya apotek desa atau apotek kelurahannya. Atau mungkin gerai sembako. Nanti tinggal klik gerai sembako, nanti tinggal klik gambar gerai, gambar depan, sama gambar bagian lainnya. Kenapa ini? Biar tidak cuman apa namanya laporan laporan tapi gerainya tidak ada gitu. Jadi ini buat verifikasi juga gambar gerai depan sama gambar lainnya. Mungkin di lainnya itu yang ada di dalam-dalam gerainya. Nanti klik daftar sekarang, nanti terupload seperti itu. Atau mungkin mau gerai yang lain ada mungkin cuma satu ya, minimal satu lah ya kalau di Kopdes yang non mockup. Atau mungkin dari kabel yang lainnya, misalkan agen BNI, BNI 46 gitu, atau agen Briling, atau agen Brimola untuk yang gas ya, bisa dimasukkan di sini, di lainnya, seperti itu. Kemudian untuk yang berita ini bisa ditambahkan dari tambah berita, dimasukkan judul, subjudul, thumbnailnya apa, kemudian isi kontennya apa. Ini sama kayak posting di Facebook lah ya, kita ngasih judul, subjudulnya cuman maksimal mungkin 1.000 kata ya, biar buat apa namanya biar fit di halaman depan. Buat deskripsi biasa aja, ini baru isi kontennya. Itu kemudian untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa melengkapi akun bank di sini kalau misalkan sudah punya, atau kalau misalkan belum, nanti tinggal klik di sini ajukan akun bank atau lewat sini permohonan akun bank. Nah, untuk akun bank itu nanti teman-teman tinggal melengkapi ya bank tujuan apa. Kalau ini kalau ini tadi dilengkapinya tadi lewat profil koperasi ya, yang tadi peta kita ubah. Bank tujuan apa, terus kemudian penanggung jawabnya siapa gitu. Misalkan butuh 3 rekening gitu, misalkan ya. Ini untuk rekening badan usaha. Ini penanggung jawabnya siapa? Misalkan Pak Amirul Santoso, Ketua Kopdesnya gitu. Masukkan NIK, nomor telepon penanggung jawab. Ini juga nomor teleponnya jangan ini ya, jangan ngasal gitu. Soalnya saya ada lihat yang ngajukan tuh 08134567. Jadi kasihan pihak banknya nanti nggak bisa ditelepon. Pengurus ini fix ya, KBLI, dan nanti kirim permohonan nanti sama banknya nanti ditelepon untuk diverifikasi. Nah, kemudian ada permohonan keagenan. Permohonan keagenan tinggal klik ajukan permohonan baru, kemudian klik mau keagenan yang mana, apakah Briling atau mungkin BNI 46 atau Brimola untuk pangkalan LPG. Ini bukan pangkalan sebenarnya, apa namanya? Pengecer ya kalau nggak salah. Saya lupa juga sih. Jadi di bawahnya pangkalan kalau kalau nggak salah. Pangkalan apa subpangkalan gitu.
Terus kemudian merchant by BNI, by Mandiri. Ini tips juga ya. Kemarin saya dikasih tahu sama rekan-rekan di bank. Jadi kalau misalkan permohonan akun banknya itu di BRI, bisnis keagenannya juga kalau bisa BRI juga. Terus kalau misalkan pengajuan permohonan akun banknya itu memilih BNI, itu pilihnya juga agen BNI 46. Soalnya kalau misalkan kita mengajukan akun banknya BRI, terus kemudian kita milih misalkan agen BNI 46 yang mau jadi aktivasi usaha kita, nanti itu akan disuruh nanti bikin BNI juga gitu. Jadi rekening BRI-nya nanti sia-sia. Karena nanti ini akan ngelink ke nomor rekening badan usaha. Jadi kalau bisa sejalan ya. Akun banknya apa, bisnis keagennya juga apa gitu. Kecuali mungkin Brimola ya. Brimola pangkalan LPG ini nanti bisa bisa bebas ya. Sama tadi penanggung jawab siapa, nik penanggung jawab siapa, nomor teleponnya nomor telepon yang jelas ya. Jangan asal-asalan gitu. Nanti dicek harus cek 2 kali. Sama NIK-nya juga dicek NIK-nya benar atau enggak. Terus KBLI ini dibiarkan. Nah ini potensi desa ini bisa ditambah ya. Misalkan di desa tersebut eh, produksinya kacang hijau atau mungkin kentang, domba dan seterusnya sapi, melon. Nanti tinggal klik ubah, nanti akan berubah. Terus kemudian untuk yang akun bank, ini karena belum punya, jadi apa namanya ini masih kosong ya. Jadi belum bisa apa namanya dipilih gitu. Dibiarkan saja nanti klik rem permohonan nanti tinggal menyetujui ada syarat dan ketentuan karena data pribadi nanti akan kita kasih ke bank. Kemudian ya itu paling untuk yang backend ya, untuk yang microsite. Jadi fungsi microsite itu pertama kita sebenarnya untuk mensurvei juga kira-kira gerai atau outlet yang sudah teraktivasi itu apakah sudah ada atau belum gitu. Kalau misalkan belum ya tinggal ditambah. Kalau misalkan belum punya atau masih bingung mau bikin gerai apa nanti tinggal klik permohonan keagenan aja. Nanti akan dari pihak BUMN nanti tinggal apa namanya nanti menghubungi teman-teman gitu. Karena kalau nggak salah targetnya tuh 10.000 kalau nggak salah di akhir Agustus. Jadi Pak Menko targetnya lumayan tinggi gitu, tinggi sekali. Waktu itu Pak Wamenkop itu bilang 3.000 gitu, terus kemudian sama beliau disanggah, enggak kita 10.000 kata beliau sampai dengan apa namanya sampai dengan akhir Agustus. Jadi gitu, mudah-mudahan teman-teman apa namanya bisa dan mengerti ya untuk yang mengoperasikan backend ini Koperasi Desa Merah Putih. Nanti di sini juga apa namanya ini kan fiturnya baru sedikit. Nanti kita tambahkan juga nanti ada laporan keuangan, terus kemudian RAT, apa namanya progres apa namanya tuh lain-lain gitu. Cuman ini karena tenaga kita masih apa cukup minimum ya di asisten dapur digitalisasi, stok kita coba baru 10. Jadi kita baru sampai sini sampai akun bank nanti ini akan nambah lagi gitu. Jadi sering-sering dipantau sama teman-teman nanti akan ada fitur-fitur tambahan lainnya. Termasuk yang ini untuk yang pemohonan pinjaman ini kita masih dalam proses ya. Sebenarnya ini udah ada, tapi ini dikasih kata sandi nanti untuk peminjaman juga nanti bisa dari sini juga. Nanti kita apa namanya kita konsolidasikan. Kalau misalkan sudah jadi nanti ini akan aksesnya dibuka. Nanti ada fitur-fitur tambahan lainnya. Jadi teman-teman sering-sering ngecek di apa namanya di backendnya gitu. Terutama untuk yang anggota ini di apa sering-sering diverifikasi ya karena ini banyak yang masuk gitu. Misalkan banyak yang daftar tinggal klik verifikasi tolak atau diterima gitu. Jadi kalau misalkan agak meragukan misalkan kami ngasih ini kok ininya kosong gitu. Nanti tinggal klik ubah profil, nanti tinggal masukkan dia sudah membayar atau belum untuk simpanan pokok, simpanan wajib, jenis keanggotaannya anggota atau karyawan. Nanti KTP-nya juga bisa diupload. Seperti itu. Oke, mungkin itu pertama. Terus kemudian kita pertanyaan dulu ya sebelum bergerak ke KDMP Mobile. Mungkin 3 pertanyaan. Silakan Mbak Aisyah mungkin bisa dipandu mungkin. Mohon izin, mohon izin Bapak Asli. Ya. Eh, Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kami izin untuk menyampaikan satu pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak dari Oh, Dinas Kabupaten yang tadi sudah mengikuti. siap. Baik, ini pertanyaannya.
pada microsite ini apakah bisa untuk mengganti jika lupa password? Dan bagaimana caranya? Karena di sistem tadi tidak ada pilihannya, Bapak. Oke, untuk yang lupa password ini bisa klik lupa kata sandi di sini tadi sama di login lupa kata sandi. Nanti masukkan alamat email, emailnya misalkan tadi dari KMP Kebonsari lupa gitu. Tinggal klik, nanti kirim tautan ubah kata sandi, nanti cek email, nanti tinggal di reset sih kayak gitu. Tapi kalau lupa sandi di ODS, masuknya ke ODS ya, ke ods.kop.go.id. Di sini ada klik lupa password. Jadi ini apa namanya? Loginnya ada dua ya, ada lewat ODS, SSO, single sign on the ODS, ada lewat KDMP yang langsung. Tapi dua-duanya bisa digunakan. Ya. Oh iya, sama satu lagi, ini saya mau apa namanya? Lupa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mengupload apa namanya? Mengupload Bamusdes dan lain-lain, itu nanti fitur Microsoft-nya ke lock ya. Ini saya contohkan. Tadi Mbak Baisa juga titip sih. Jadi teman-teman yang belum mengupload sama sekali, nah ini nanti bentuknya kayak gini. Ini nggak bisa diklik di belakangnya, jadi harus mengupload SKHU, rapat anggota, sama Musdesus. Dan ini kalau bisa dipakainya di lewat eh, laptop atau PC ya, karena untuk yang lewat HP itu agak terbatas fiturnya gitu. Nah ini juga nggak bisa di close, nggak bisa diapain. Jadi kalau misalkan belum, mohon segera diisi, jadi biar bisa mengakses fitur-fitur di belakangnya. Fitur-fitur kayak pengajuan akun bank, keagenan, dan seterusnya gitu. Itu aja sih mungkin. Silakan Mbak Aisyah, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi.